Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah kita membahas tentang properti. Sebelum kita mengajar properti bisnis, kita coba melihat definisi properti. Banyak definisi yang menggunakan kata-kata properti. Properti digunakan di berbagai macam bidang yang menggunakan kata-kata properti. Seperti di perfilman, tentu artinya berbeda dengan di arsitektur. Kita melihat definisi properti dari pertama adalah disiplin ilmu teknik, terutama arsitektur, dan kemudian secara hukum. Properti di sini, atau disebut dengan real property, adalah tanah, hak atas kepemilikan tanah dan bangunan permanen, atau menjadi objek pemilikan bagi pemiliknya berupa tanah dan bangunannya. Kalau menurut common law, properti ini adalah kepemilikan untuk suatu benda. Selain real property, ada juga intellectual property dan personal property. Sedangkan yang dimaksud di sini real property adalah land and building, yaitu tanah dan bangunannya. Di Indonesia ada hukum yang mengatur tentang properti, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur bahwa properti masuk ke dalam hukum perdata tentang benda. Benda di sini yang dimaksud adalah real property, yaitu tanah atau tanah berikut hak barang-barang, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, baik secara alam maupun buatan manusia. Jadi properti ini sebenarnya kepemilikannya adalah berupa surat. Surat itu berupa sertifikat hak milik SHM, sertifikat hak guna bangunan SHGB, hak sewa, kemudian transaksi jual beli dan lain sebagainya. Jadi kepemilikan properti ini kita melihat adalah pertama, secari kertas tadi, sertifikat tadi menunjukkan kepemilikan. Kepemilikannya adalah dalam bentuk tanah dan bangunan yang di atasnya, termasuk benda-benda yang melekat di tanah tersebut. Jika ada benda yang melekat, baik itu alam maupun buatan manusia, maka itu menjadi sesuatu yang terikat dengan hak tersebut. Secara alam, misalnya di dalam tanah tersebut terdapat pohon, baik itu pohon yang tumbuh alami maupun pohon yang sengaja ditanam, maka pohon tersebut merupakan bagian dari kepemilikan hak atas real property. Kemudian termasuk juga buatan manusia, misalnya di atas tanah tersebut dibangun suatu rumah tinggal atau dibangun bangunan lain, misalnya hotel, apartemen, maka hotel, apartemen, atau bangunan fisik yang ada di atas tanah tersebut menjadi satu kesatuan dari real property. Bagaimana jika ada barang-barang lain yang ada di atas tanah? Tidak semua barang yang ada di dalam rumah tersebut, bangunan tersebut menjadi hak yang menjadi satu kesatuan dalam real property tersebut. Ada barang-barang yang dapat bergerak atau personal property. Barang-barang personal property dapat dipindah tangankan dan dihitung jumlahnya, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat misalnya ada kendaraan, ada meja, ada kursi, perabot rumah tangga interior. Barang-barang tersebut bukan merupakan bagian dari real property karena barang-barang tersebut dapat berpindah tangan dan mudah dipindahkan, terutama semisal kendaraan. Di dalam satu bangunan tersebut ada mobil. Mobil ini tidak termasuk dalam real property karena mobil ini memiliki kepemilikan tersendiri yang dapat dibuktikan dengan surat yang lain, STNK dan BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi tidak semuanya yang berada di dalam bangunan tersebut menjadi satu hak kesatuan real property. Yang menjadi hak kesatuan adalah yang mengikat. Misalnya di situ ada kolam renang. Nah, itu kan menjadi bagian dari real property. Di dalam real property kebanyakan kita akan membahas tentang bisnis. Ini hal yang wajar karena banyakkan bangunan tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau bisnis. Sambil contoh bangunan hotel.
tujuannya untuk mencari keuntungan. Mall, apartemen, kondominium, kafe, dan bangunan-bangunan lain yang memang tujuannya untuk mencari bisnis. Ini disebut sebagai bisnis properti. Ada juga bangunan-bangunan yang memang dari awal tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Misalkan tempat ibadah. Tempat ibadah sama sekali tidak untuk mencari keuntungan. Misalkan saya masjid, pura, wihara, gereja. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Bagaimana dengan bangunan-bangunan publik? Tidak semua bangunan publik ini tujuannya untuk sosial. Ada juga bangunan publik yang tujuannya untuk mencari keuntungan juga, atau menjadi bagian dari sistem atau perusahaan. Setelah kita bicara tentang definisi properti, sesuatu yang berkaitan dengan properti yang lain adalah investasi. Di masyarakat kita sangat sering kita dengar tentang investasi properti. Sebenarnya apa sih manfaat, kelebihan, dan kelemahan investasi properti? Investasi properti ini menjadi salah satu pilihan bagi sebagian masyarakat untuk berinvestasi. Sebenarnya apa keunggulannya dari investasi properti? Keunggulan pertama, properti, terutama dari sisi lahan, nilai apresiasi dari nilai tanah yang terus meningkat, dan meningkatnya cukup pesat. Nilainya di atas inflasi, mengalahkan nilai inflasi, dan ini tidak ada resiko yang signifikan. Artinya nilai resikonya rendah ketika kita berbisnis atau investasi di tanah. Yang kedua, kalau kita sudah punya tanah, kemudian kita bangun di atasnya sesuatu properti, maka ada dua keuntungan. Pertama, keuntungan dari nilai tanah tersebut. Yang kedua adalah dari bangunan yang kita bangun atau properti yang kita bangun di atasnya. Sehingga yang ketiga, ada nilai pendapatan yang diharapkan dari properti yang ada di atas tersebut. Jadi semisal kita mempunyai tanah, kemudian kita membangun kos-kosan di atasnya. Ada dua keuntungan. Pertama, keuntungan dari naiknya nilai tanah yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah pendapatan dari kos-kosan yang kita bangun. Atau semisal ada kafe. Ada dua keuntungan. Pertama dari kenaikan nilai tanah, yang kedua adalah keuntungan dari kafe. Ini dua keuntungan yang terlihat. Belum lagi keuntungan-keuntungan yang tidak terlihat. Kemudian keuntungan yang lain, semisal untuk pengusaha, properti ini juga dapat digunakan sebagai agunan yang mudah, ya, dan nilainya sangat intrinsik, artinya nilainya itu mudah diketahui. Misalnya saya mempunyai tanah, kemudian saya membutuhkan modal, tanah itu bisa saya jadikan sebagai agunan untuk mendapatkan modal. Sisi yang lain adalah properti ini juga bisa menjadi satu kebanggaan bagi sebagian orang memiliki banyak properti. Selain kesenangan, juga kebanggaan. Kenapa saya bilang kesenangan? Karena bisa jadi properti itu menjadi bagian dari hobi. Seseorang yang misalnya hobi musik, dia punya lahan, kemudian di atas lahannya didirikan studio musik. Dia dapat beberapa keuntungan. Pertama, keuntungan dari nilai tanah. Yang kedua, keuntungan dari bangunan tersebut untuk nilai bisnis. Yang ketiga, hobi. Hobinya tersalurkan. Jadi ini keuntungan berlipat dari properti. Kemudian kalau kita bahas keuntungan, kita juga ngomongin resiko-resiko yang ada di properti. Pertama, properti ini biasanya properti adalah buatan manusia. Jadi tentu karena buatan manusia juga punya resiko terhadap alam. Jika terjadi sesuatu terhadap lingkungan, properti tentu juga kena. Semisalnya ada bencana alam, tentu kena. Ini yang harus kita pikirkan juga. Kemudian resiko yang lain, kalau kita tadi di awal kita ngomong agunan, properti ini bisnis yang tidak liquid. Artinya kalau kita punya properti untuk menjualnya lagi, ini membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kita bandingkan dengan misalnya kendaraan. Untuk kendaraan, kita beli, kita jual besok, bisa. Untuk properti, kita butuh waktu untuk mengurus tersebut. Jadi, properti ini tidak liquid, tidak mudah untuk mencairkan uang dalam waktu dekat. Tapi ini tentu
setiap kasusnya berbeda. Kemudian kelemahan lagi, properti membutuhkan pengelolaan dan perawatan yang cukup, karena maintenance ini diperlukan supaya menjaga kualitas dari properti tersebut. Entah itu minimal dicek kelengkapannya, fasilitasnya. Kalau kita bahas kenaikan nilai tanah, bagaimana dengan bangunan? Bangunan kebalikan dari tanah. Kalau tanah itu mempunyai nilai yang cenderung naik, bangunan mempunyai nilai yang cenderung turun karena dipakai dan ada penurunan kualitas bangunan. Agak kesulitan lagi ketika kita berbicara investasi di properti adalah dari sisi hukum dan perizinan. Ada beberapa tahapan yang diperlukan ketika kita bicara investasi properti, semisal izin bangunan, izin usaha, izin gangguan, izin prinsip, dan berbagai izin yang menyertai bergantung dari aktivitas dari bisnis properti tersebut. Ini yang harus kita pikirkan ketika kita mau melakukan investasi di bidang properti. Selamat berinvestasi di bidang properti. Jangan lupa kita akan membahas tips, trik, dan semua yang berkaitan dengan properti. Jadi nyalakan loncengnya. Tentunya setelah subscribe. Assalamualaikum, saya Arif Rahman Setiono.